ini definisi paraboloida itu sendiri. Apa sih? Paraboloida itu adalah suatu permukaan yang mempunyai irisan dengan bidang sejajar koordinat tertentu berupa parabola. Nah, jika irisan dengan bidang koordinat lain berupa elips, maka itu disebut paraboloida eliptik. Nah, kalau irisannya yang berbentuk koordinat lain berupa hiperbola, maka disebut paraboloida hiperbolik. Untuk yang pertama ada paraboloida eliptik. Definisinya, parabola eliptik adalah suatu permukaan yang dapat diletakkan sedemikian rupa sehingga irisannya sejajar dengan koordinat berupa elips, dan irisannya yang sejajar bidang koordinat lainnya berbentuk parabola. Nah, ini contoh gambarnya. Nah, apa sih maksudnya dari irisan yang sejajar bidang koordinat berupa elips dan irisan yang lainnya sejajar dengan bidang koordinat lainnya berbentuk parabola. Nah, misalkan kita punya parabola yang itunya apa? Koordinatnya x, o, y. X, O, Z. Nah, kayak gini. Nah, berarti untuk apa? Irisan bidang koordinat yang berupa elipsnya itu adalah x, o, y yang ini. Nah, begitu juga yang untuk yang x, untuk parabola yang di x, o, y, maka koordinat berupa elipsnya itu ada di x, o, z. Y, o, z. Nah, gitu. Untuk selanjutnya ada persamaan umum paraboloida. Nah, bentuk umum persamaan paraboloida eliptik adalah x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan z, di mana a, b itu lebih besar dari 0, yang merupakan konstanta menentukan kelengkungan paraboloida. Nah, dari persamaan yang ini kita dapat menganalisis beberapa irisannya dengan bidang tertentu, yaitu yang pertama ada irisan dengan bidang x, o, y atau z sama dengan 0. Nah, akan menghasilkan persamaan x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 0. Nah, jadi hanya diperoleh sebuah titik perpotongan pada bidang x, o, y. Untuk yang kedua ada irisan bidang x, o, z atau y sama dengan 0, menghasilkan persamaan x kuadrat per a kuadrat sama dengan z. Nah, dapat diperoleh kurva berbentuk parabola pada bidang x, o, z. Yang ketiga, irisan dengan bidang y, o, z atau x sama dengan 0 menghasilkan persamaan y kuadrat per b kuadrat sama dengan z. Nah, jadi diperoleh kurva berbentuk parabola pada bidang y, o, z. Yang terakhir, irisan pada bidang z sama dengan mu, atau dengan mu lebih dari 0. Jika dipandang dari persamaan umum paraboloida eliptik, maka akan diperoleh mu sama dengan x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat. Untuk materi selanjutnya, saya persilakan kepada Saudara Fahrian. Ya baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ini bisa di next slide, Mbak.
Ya, langsung next slide lagi tuh. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan persamaan parabola dengan parabolanya itu berada di bidang XOZ, XOY, dan YOZ. Nah, untuk yang pertama ini, terdapat sebuah gambar, yaitu, nah, ini itu merupakan gambar sebuah parabola di bidang XOZ dengan persamaan Y sama dengan 0, lalu X kuadrat sama dengan 2 plus X. Jadi, persamaan ini kalau misalnya kita gambar nanti bentuknya menjadi seperti ini. Nah, kemudian pada bidang XOY terdapat elips dengan persamaan Z sama dengan 0, X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat itu sama dengan 1. Nah, jadi di parabola yang ini itu terdapat sebuah elips di bidang XOZ, ini ya, bidang XOZ dengan persamaan dan berikut. Nah, ya, pada bidang XOY itu terdapat elips yang digerakkan dengan menggunakan aturan sebagai berikut. Nah, tadi di bidang XOY kan ada elips. Nah, terus elipsnya bisa kita gerakkan dengan aturan yang pertama, bidangnya selalu sejajar dengan bidang XOY. Jadi kalau misalnya kita gerakan itu sejajar dengan bidang XOY, berarti elipsnya itu digerakkan ke atas atau ke bawah. Gitu ya. Kemudian yang kedua, titik pusatnya selalu berada pada sudut. Kemudian yang ketiga, dua dari puncaknya selalu terletak pada parabola yang terletak pada bidang XOZ. Jadi ini titik puncaknya selalu berada pada parabola yang berada di bidang XOZ. Kemudian nomor 4, elips tetap sebangun dengan elips yang digerakkan. Kemudian yang terakhir, sementara parabola diputar mengelilingi sumbu zat. Next. Nah, kemudian kita akan mencari persamaan umum dari parabolida tersebut dengan cara sebagai berikut. Misalkan persamaan elips yang diberikan pada bidang XOY adalah Z sama dengan 0, lalu X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kemudian elips tersebut digerakkan sehingga terletak pada bidang Z sama dengan lambda dan setengah dari sumbu-sumbunya adalah X0 yang sejajar dengan sumbu X dan Y0 yang sejajar dengan sumbu Y. Nah, sesuai dengan aturan nomor 1, 2, dan 3, maka kita peroleh X, 0, lambda itu memenuhi Y sama dengan 0, dan X0 kuadrat sama dengan 2P lambda. Kemudian, sesuai dengan aturan 1, 2, dan 4, maka kita peroleh nilai dari X0 per Y0 itu sama saja dengan A per B. Nah, sehingga kita dapat tuliskan X0 per Y0 kuadrat sama dengan A kuadrat per B kuadrat. Atau kita rubah bentuknya menjadi Y0 kuadrat sama dengan B kuadrat per A kuadrat dikali X0 kuadrat. Nah, tadi nilai X0-nya kan sudah kita ketahui ini ya. Kemudian bisa kita substitusikan ke persamaan menjadi B kuadrat per A kuadrat dikali X0-nya kita ganti ini menjadi dikali 2P lambda. Next. Next slide. Ya. Kemudian
Jadi, kita peroleh persamaan elips yang terletak pada bidang Z sama dengan lambda tersebut adalah Z sama dengan lambda, lalu yang kedua, X kuadrat per X0 kuadrat, tadi kan pertama nilainya itu A, kemudian kita ganti dengan X0 kuadrat, ditambah Y kuadrat per D kita ganti dengan Y0 kuadrat sama dengan 1. Nah, tadi nilai X0 dan Y0-nya itu sudah ketahui. Jadi tidak bisa kita substitusikan ke persamaannya. Nilainya menjadi X kuadrat per A2P lambda ditambah Y kuadrat per Y kuadrat per A kuadrat dikali 2P lambda sama dengan 1. Nah, kemudian dari persamaan tersebut, kita sederhanakan dengan mengeliminasi lambda ini. Mengeliminasi lambda menjadi, kita tulis ulang persamaannya, lalu langkah selanjutnya kita kali dengan 2P lambda agar nilai ininya tuh hilang gitu ya. Nah, kemudian untuk langkah yang selanjutnya, setelah dikalikan hasilnya menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat per A kuadrat sama dengan 2P lambda. Nah, kemudian tadi nilai lambdanya itu kan sama dengan Z. Lambda sama dengan Z. Jadi nilai lambdanya itu sudah ganti dengan Z. Kemudian untuk langkah yang selanjutnya, kita kali kedua ruas dengan 1 per A kuadrat agar menghilangkan nilai A yang di sini. Nah, kemudian diperoleh bentuk terakhirnya yaitu X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 2P per A kuadrat dikali Z. Nah, jadi ini merupakan persamaan paraboloida dengan sumbu puternya itu di sumbu Z. Nah, next slide. Nah, dengan perhitungan yang serupa bisa didapatkan 3 persamaan paraboloida. Jadi kalau kita lakukan perhitungan yang serupa, kita bisa memperoleh 2 persamaan paraboloida lainnya, yaitu yang terletak, maksudnya yang sumbu puternya itu di sumbu X dan di sumbu Y. Ini persamaan X dan Y. Jadi kan kita udah nyari yang pertama ini. Dan ini sudah saya buatkan tabelnya juga ya, bisa dilihat. Next. Nah, ini merupakan 3 macam paraboloida. Tadi kan persamaannya ada 3. Nah, ini yang sudah kita tunjukkan tadi, nomor 1 ini. Z-nya itu sebagai sumbu putar. Kemudian yang kedua, ini merupakan gambar paraboloida dengan X-nya sebagai sumbu putar, dan yang ini, Y-nya itu sebagai sumbu putar. Nah, kemudian ada contoh soal. Contoh soal, dia berikan sebuah elips dengan persamaan Z sama dengan 0, lalu X Y sama dengan 0, lalu X kuadrat per 25 ditambah Y kuadrat per 16 sama dengan 1. Dan parabola dengan persamaan X sama dengan 0 dan Y kuadrat sama dengan 16 Z kuadrat. Tentukan luasan yang terjadi apabila elips tersebut digerakkan dengan aturan, ini aturannya secara umum sama ya seperti tadi. Langsung next. Nah, dari soal yang diketahui, itu elipsnya mempunyai persamaan Y sama dengan 0 dan X kuadrat per 25 ditambah Y kuadrat per 16 sama dengan 1. Nah, kemudian elips tersebut digerakkan sehingga terletak pada bidang Z sama dengan lambda. Dan setengah sumbu-sumbunya adalah X0 dan Y0 yang berturut-turut sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Menurut aturan nomor 1, 2, dan 3, maka 0, Y0, lambda itu terletak pada elips sehingga memenuhi X kuadrat sama X sama dengan 0 dan Y0 kuadrat sama dengan 16Z. Berdasarkan aturan 1, 2, dan 4 diperoleh X 0 per Y0 itu sama dengan A per B. Secara umum langkah-langkahnya sama seperti tadi ya. Next. Nah, ini
nilai x0 per y0 itu kan sama dengan 5/4. Kemudian kedua ruas kita kuadratkan menjadi x0 kuadrat per 25, x0 kuadrat per y0 kuadrat sama dengan 25/16. Atau saat kita rubah bentuknya menjadi x kuadrat, itu jadi seperti ini. x0 kuadrat sama dengan 25/16 dikali 16 lambda. Jadi persamaan elips yang terletak pada bidang Z sama dengan lambda tersebut adalah ini persamaan umum elipsnya, kita tulis dulu. Kemudian yang kedua, tadi nilai A-nya A kuadrat itu kan sama dengan x0 kuadrat, sedangkan B-nya juga y0 kuadrat. Jadi kita ganti menjadi x0 kuadrat, dan B-nya B kuadratnya kita ganti jadi y0 kuadrat. Nah, kemudian untuk langkah yang selanjutnya, x0 kuadratnya ini kita substitusikan di sini, dan y0-nya kita nggak usah ganti sebagai y0 aja. Kemudian setelah dioperasikan bentuknya menjadi seperti ini, x kuadrat kali 16 ditambah y kuadrat kali 25 per 25 dikali 16 sama dengan 1. Kemudian untuk langkah selanjutnya, kita kali kedua ruas dengan 25 dikali 16 lambda. Ini ya bentuknya jadi begini. Nah, untuk yang langkah selanjutnya, ini kedua ruas kita kali dengan 1 per 25 kali 16 untuk menghilangkan ini. Nah, diperoleh ini dikali 1 per 25 per 16, nanti hasilnya menjadi x kuadrat per 25 ditambah y kuadrat per 16 sama dengan lambda. Karena tadi nilai lambdanya sama dengan z, maka persamaannya menjadi x kuadrat per 25 ditambah y kuadrat per 16 sama dengan z. Jadi kita dapatkan persamaan paraboloidanya yaitu ini. Kemudian untuk gambarnya bisa teman-teman lihat juga, saya sudah sediakan gambarnya. Gambarnya itu seperti ini. Merupakan paraboloida dengan persamaan x kuadrat per 25 ditambah y kuadrat per 16 sama dengan z. Oke, bisa next. Nah, kemudian tadi kita sudah menentukan persamaan umum dari persamaan dari paraboloida. Nah, selanjutnya kita akan menentukan persamaan bidang singgung dari paraboloida eliptik. Ya. Yang pertama, kita pandang persamaan paraboloida eliptik dengan persamaan x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 2p per a kuadrat dikali z. Nah, titik puncak paraboloida ini adalah di titik 0,0,0. Sumbu-sumbu simetrinya adalah sumbu x, sumbu y, dan sumbu z, yang masing-masing panjangnya itu 2a, 2b, dan 2c. Kemudian, persamaan bidang singgung paraboloida eliptik dapat dicari sebagai berikut. Kita misalkan ada sebuah titik, yaitu titik T, yang mempunyai koordinat x1, y1, dan z1 itu merupakan titik singgung dari paraboloida yang ini. Nah, maka persamaan garis yang melalui T dengan bilangan-bilangan arah I, R, dan S adalah sebagai berikut. Persamaannya menjadi X dikurangi I1 per Q sama dengan Y dikurangi Y1 per R sama dengan Z dikurangi Z1 per R. Nah, apabila kita ubah bentuknya, akan kita peroleh persamaan sebagai berikut. X sama dengan I1 ditambah dikali lambda, kemudian Y sama dengan Y1 ditambah R dikali lambda, dan Z-nya sama dengan Z1 ditambah S dikali lambda. Next. Nah, kemudian koordinat titik potong dari sini dengan paraboloida di atas adalah, nah, tadi nilainya kan sudah diketahui X dan Y-nya, serta Z-nya. Jadi kita substitusikan ke persamaan paraboloida yang pertama tadi.
persamaan di atas dapat dijabarkan menjadi ini. Langkah yang pertama kita tulis dulu. Kemudian yang kedua, ini bisa kita pindah ruas ke sini, atau kedua ruas itu dikurangi 2P per A kuadrat kali Z1 ditambah S lambda gitu ya. Kemudian, next, ya, kemudian untuk langkah yang selanjutnya, ini bisa kita kuadratkan, ini juga. Nah, nanti hasilnya menjadi seperti ini. Ini juga dikali biasa aja ya. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya ini kita jabarkan menjadi seperti ini. Kemudian yang selanjutnya kita kelompokkan berdasarkan warna yang sudah saya beri warna ya. Ini dengan ini. Nah, ini kan sudah kita ketahui tadi bernilai 2P Z1 per A kuadrat. Jadi bisa langsung kita substitusikan. Nah, kemudian ini dengan yang ini bisa kita operasikan jadinya hilang ya, bernilai 0. Kemudian kita dapatkan persamaannya. Ini merupakan persamaan kuadrat. Oke, next. Nah, tadi kan kita peroleh bentuknya itu persamaan kuadrat ya. Jadi salah satu akar dari persamaan kuadrat ini adalah lambda 1 sama dengan 0. Nah, agar garis menyinggung parabola, maka haruslah lambda 1 sama dengan lambda 2 sama dengan 0. Nah, hal ini hanya terjadi apabila nilai dari 2x1 dikali Q per A kuadrat ditambah 2Y1 dikali R ditambah B kuadrat ditambah 2 PS per A kuadrat itu bernilai 0, sama dengan 0. Nah, dari persamaan yang kita peroleh tadi, bisa kita ubah bentuknya menjadi. Kemudian kita dapat ini ya. Nah, kemudian kita bisa ubah bentuknya menjadi seperti ini. X sama dengan, R sama dengan, dan S sama dengan. Nah, dengan mensubstitusikan nilai IRS ini ke dalam sini, maka akan diperoleh, ini kita tulis biasa, kemudian bentuknya akan menjadi seperti ini. Seperti ini. Nah, kemudian setelah dioperasikan, bentuknya menjadi seperti ini. Ini yang saya beri warna merah karena di bawahnya ini mau kita kelompokkan. Kemudian yang biru juga kita kelompokkan. Nah, yang langkah selanjutnya, persamaannya menjadi X1X per A kuadrat ditambah Y1Y per B kuadrat dikurangi nilai ini, nilai X1 ini ya. Ini kan tadi sudah kita dapatkan, jadi bisa kita substitusikan nilainya menjadi 2PZ1 per A kuadrat dikurangi, ini seperti biasa, PZ per A kuadrat ditambah PZ1 per A kuadrat. Kemudian untuk langkah selanjutnya, negatif 2PZ1 ini, negatif 2PZ1 ini kita operasikan dengan ini, PZ1. Jadi hasilnya tinggal negatif PZ1 per A kuadrat. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya kita pindah ruas gitu ya. Ini kita pindah ruas ke kanan atau kedua kita tambah dengan PZ per A kuadrat ditambah PZ1 per A kuadrat. Jadi didapatkan bentuknya seperti ini. Nah, didapatkan bentuk akhirnya itu seperti ini. X1 dikali X per A kuadrat ditambah Y1 dikali Y per B kuadrat sama dengan P per A kuadrat dikali Z ditambah Y1 kuadrat. Nah, ini merupakan persamaan bidang singgung paraboloida eliptik dengan persamaan awalnya itu tadi di bidang X, O, Z. Next. Nah, ini tadi yang sudah kita dapatkan. Ini tadi yang sudah kita dapatkan. Nah, persamaan itu merupakan persamaan dari
yang menyinggung parabola di titik P dengan koordinat x1, y1, dan z1. Nah, dengan cara yang sama, kita bisa memperoleh ketiga, ini typo ya. Kita bisa memperoleh dua persamaan bidang singgung lainnya. Berikut ini tabel persamaan bidang singgung paraboloida di P. Nah, ini yang pertama kan sudah kita temukan tadi. Ini persamaan bidang singgung yang kedua, ini yang ketiga. Oke, next. Nah, tadi kan merupakan persamaan bidang singgung paraboloida dengan paraboloidanya itu titik pusatnya itu di titik 0,0,0. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan mencari persamaan bidang singgung dari sebuah paraboloida yang mempunyai titik pusat itu di titik ini P, yaitu M, N, dan O. Jadi paraboloidanya itu tidak berpusat di 0,0,0. Nah, ini dapat kita lakukan dengan transformasi, yaitu menggeser sejauh M pada sumbu X, sejauh M pada sumbu Y, dan sejauh O pada sumbu Z. Kita pandang persamaan paraboloida dengan persamaan ini seperti yang tadi ya. Nah, dengan menggunakan cara yang sama, persamaannya akan menjadi seperti ini. Apabila kita kuadratkan, ini x min kuadrat dan y min x min n kuadrat dan y min n kuadrat kita kuadratkan nanti menjadi seperti ini. Benar. Setelah dikuadratkan menjadi seperti ini, x dikurangi m dikali x1 dikurangi m per q sama dengan y dikurangi n dikali y1 dikurangi n per r sama dengan z kurangi 0 dikali z kurangi 0 z kurangi o dikali z kurangi O1 per S itu sama dengan 2. Nah, kemudian saat kita ubah bentuknya itu akan menjadi seperti ini. Next. Nah, ini caranya sama kayak tadi ya. Setelah disederhanakan, ini setelah disederhanakan disubstitusikan itu bentuknya tuh menjadi seperti ini. Kemudian untuk langkah yang selanjutnya ini kita punya ruas ke kiri ini. Kemudian untuk langkah yang selanjutnya kita kuadratkan seperti biasa. Ini dikuadratkan menjadi kemudian ini juga dikuadratkan menjadi seperti ini. Kemudian untuk langkah yang selanjutnya, langkah ini kita kelompok-kelompokkan menjadi ini ya. Ini kelompoknya. Kemudian nilai ini kan tadi sudah kita ketahui ini. Jadi bisa kita substitusikan menjadi ini. 2P dikali Z1 dikurangi O per A kuadrat. Nah, ini kita operasikan dengan ini, itu jadinya hilang atau bernilai 0. Didapatkan persamaan kuadrat seperti tadi ya sama ini. Didapatkan persamaan kuadrat seperti ini. Nah, kalau kita ingin mencari persamaan bidang singgungnya, itu salah satu dari persamaan haruslah kalau kita ingin mencari persamaan bidang singgungnya itu nilai dari lambda 1 lambda 1 sama dengan lambda 2 itu sama dengan 0. Nah, hal ini dapat terjadi apabila ini itu nanti harus bernilai 0. Gitu. Coba next. Nah, kemudian dari persamaan yang kita peroleh tadi, ini kan tadi sudah kita dapat. Kemudian kita ubah bentuknya menjadi sama dengan buat dimasukin ke persamaan tadi yang harus bernilai 0.
Nah, setelah disubstitusikan, hasilnya menjadi seperti ini. Ini yang step pertama, kita masukin nilai I, R, dan S-nya. Kemudian untuk langkah yang selanjutnya, kita kali seperti biasa, menjadi seperti ini. Ini step yang kedua. Kemudian untuk step yang ketiga, kita kelompok-kelompokkan. Kemudian untuk step yang selanjutnya, ini kita dapat bentuk seperti ini. Ini kan sudah kita dapat tadi, jadi bisa kita substitusiin. Didapat ini, yang bisa dioperasikan dengan ini. Nah, setelah dioperasikan, bentuknya tuh menjadi seperti yang di bawahnya. Bentuknya menjadi X 1M, X1 dikurangi M dikali X per M per A kuadrat, ditambah Y1 dikurangi N dikali Y dikurangi N per B kuadrat sama dengan P dikali Z kurangi 0 dikurangi Z1 dikurangi 0 per A kuadrat. Tapi kita bisa sederhanakan di sini. Nah, ini merupakan persamaan yang singgung para berbeda dengan para berbedanya itu tidak berpusat di titik 0,0,0. Atau dengan kata lain, paraboloidanya itu berpusat di titik pada di M, N, dan O. Gitu. Next. Nah, ini sama caranya kayak tadi. Kalau misalnya kita mau nyari dua persamaan bidang singgung yang lain, itu bisa kita ulangi dengan cara yang tadi ya. Ini tadi yang pertama. Ini sudah kita dapatkan. Ini persamaan bidang singgung yang kedua. Dan ini yang ketiga. Oke, next. Lanjut ke contoh soal. Ya, isinya ada contoh soal. Diketahui sebuah persamaan paraboloida eliptik sebesar X kuadrat per 6 ditambah Y kuadrat per 7 sama dengan 3 per 5 Z dengan titik singgung pada titik T dengan koordinat 3, akar 10,5 dan 5. Tentukan persamaan bidang singgung paraboloida positif. Oke, next. Nah, dari persamaan paraboloida tersebut dapat kita peroleh nilai A kuadratnya itu 7. Sedangkan B kuadratnya itu bernilai 6. Nah, setelah itu kita harus mencari nilai P-nya terlebih dahulu. Nah, nilai P ini kan didapat di sini. Kita carinya di sini. Soalnya persamaannya itu kan 2P per B kuadrat. Sedangkan nilai tadi persamaannya itu 3 per 5. Jadi kita bisa nyari nilai P-nya. Ini kita langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua, B ini, B kuadrat ini yang bernilai 6, bisa kita substitusikan menjadi 2P per 6 sama dengan 3 per 5. Nah, kemudian ini kita kali ulang seperti biasa, hasilnya menjadi 10P sama dengan 18. Kemudian kita peroleh nilai P-nya itu 18 per 10. Gitu. Nah, setelah kita dapat nilai P-nya, kita bisa langsung masukin ke rumus yang sudah kita temukan tadi. Rumusnya itu ini. Nah, kemudian setelah disubstitusikan menjadi 3 dikali X per 6 ditambah akar 10 dikali 5, akar 10,5 Y per 7 sama dengan 18 per 10 per 6 dikali Z ditambah 5. Ini dioperasikan seperti biasa. Kemudian langkah selanjutnya ini perkalian ini. Gimana sih ini? Kemudian untuk langkah yang selanjutnya kedua ruas kita kali dengan 420 untuk menghilangkan bentuk pecahan ini. Jadi biar nggak berbentuk pecahan kita kali dengan 420. Nah, didapatkan hasil 210X tambah 60 dikali 10 akar 5Y sama dengan 126Z ditambah 630. Apa yang di sini bisa kita pindah ruas ke kiri, hasilnya menjadi 210X ditambah 60 dikali 10,5Y dikurangi 126Z
dikurangi 630 sama dengan 0. Nah, jadi kita temukan persamaan bidang singgung itu ini. Kemudian apabila digambar, itu menjadi seperti ini. Nah, bidang singgung ini, persamaan yang kuning ini, kalau misalnya kita gambar itu menjadi yang berwarna ungu. Nah, berwarna ungu. Sedangkan persamaan paraboloidanya ini yang berwarna apa ini? Ungu juga. Oh, ini berarti tadi ya ini. Kemudian ini merupakan titik yang menyinggung paraboloida tersebut. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Varian. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Indra. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk selanjutnya kita mencari bidang kutub parabolida eliptik. Nah, kita menggunakan seperti kelompok sebelumnya, yaitu kita misalkan titik T dengan koordinat X1, Y1, Z1 itu suatu titik di luar elipsoide. Nah, dari titik T dibuat bidang-bidang yang menyinggung parabolida. Misalkan ini tipe ya, harusnya P. Misalkan P suatu titik singgung dari bidang singgung yang melalui titik T. Berdasarkan uraian di atas, persamaan bidang singgung di titik P, P dengan koordinat X0, Y0, Z0 adalah di next slide. Nah, berdasarkan uraian slide sebelumnya, kita menggunakan persamaan bidang singgung di titik P dengan koordinat X0, Y0, Z0 dengan materi sebelumnya bisa didapatkan X0 dikali X per A kuadrat ditambah Y0 dikali Y per B kuadrat sama dengan P per A kuadrat dikali Z ditambah Z0. Nah, dikarenakan bidang singgung melalui T, X1, Y1, Z1, maka memenuhi X1 dikali X0 per A kuadrat ditambah Y1 dikali Y0 per B kuadrat sama dengan P dikali A kuadrat dikali Z ditambah Z1. Maka berarti setiap titik singgung dari bidang singgung paraboloida yang melalui T terletak pada bidang dengan persamaan X1 dikali X per A kuadrat ditambah Y1 dikali Y per B kuadrat sama dengan P per A kuadrat dikali Z ditambah Z1. Next. Nah, maka persamaan bidang kutub pada parabolida eliptiknya untuk parabola X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 2P per A kuadrat dikali Z itu memiliki bidang kutub X1 dikali X per A kuadrat ditambah Y1 dikali Y per B kuadrat sama dengan P per A kuadrat dikali Z ditambah Z1. Nah, untuk parabolida Y kuadrat per B kuadrat ditambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 2P per B kuadrat dikali X itu menggunakan cara yang sama seperti sebelumnya. Maka didapatkan persamaan bidang kutub Y1 dikali Y per B kuadrat ditambah Z1 dikali Z per C kuadrat sama dengan P per B kuadrat dikali X tambah X1. Nah, untuk parabolida X kuadrat per A kuadrat ditambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 2P per C kuadrat dikali Y, maka untuk bidang kutubnya adalah X1 dikali X per A kuadrat ditambah Z1 dikali Z per C kuadrat sama dengan P per B kuadrat dikali Y ditambah Y1. Next. Nah, untuk yang kedua, kita membahas tentang parabolida hiperbolik. Next. Definisi. Parabolida hiperbolik adalah suatu permukaan yang dapat diletakkan sedemikian rupa sehingga irisannya dengan bidang yang sejajar dengan salah satu bidang koordinat akan membentuk hiperbola dan irisan dengan bidang yang sejajar koordinat lain berupa parabola. Mungkin lebih jelasnya bisa next slide. Nah, untuk sifat paraboloida hiperbolik yaitu nomor 1, untuk puncak parabola itu berada di titik origin 0,0,0 yaitu yang hijau ini. Itu merupakan parabola yang titik puncaknya berada di 0,0,0. Kemudian nomor 2, bidang-bidang simetrinya adalah bidang XOY dan YOZ. Jadi bidang-bidang yang bersimetri itu adalah bidang XOY yang ini.
dan bidang YOZ di bidang yang ini. Kemudian nomor 3, sumbu simetri atau sumbu putarnya itu adalah sumbu Z. Jadi sumbu Z ini dapat digunakan sebagai sumbu simetri atau sumbu putarnya. Kemudian nomor 4, irisan dengan bidang XOY. Bidang XOY ini yaitu Z sama dengan 0. Ketika Z sama dengan 0 merupakan sebuah garis lurus yang berpotongan di titik origin ini 0,0,0. Dan irisannya dengan Z sama dengan K itu merupakan hiperbola. Yang biru atas ini sama ungu ini. Jadi, jika K itu lebih dari 0, maka sumbu nyata hiperbola pada sumbu X. Maka nanti sumbu yang ini, itu sumbu nyatanya akan berada di sumbu X. Kemudian, jika K itu kurang dari 0, maka sumbu nyata hiperbola itu akan berada di sumbu Y. Jadi yang ini, sumbu Y. Nah, nomor 5. Irisan dengan bidang sejajar bidang XOZ ataupun YOZ merupakan parabola. Jadi irisan dengan bidang XOZ ini dan bidang YOZ itu merupakan parabola, merupakan sebuah parabola. Misal next slide. Nah, untuk persamaan umum paraboloida hiperbolik adalah, maaf ini persamaannya masih salah ya, harusnya negatif X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan Z per C. Jadi yang di makalah yang benar. Typo. Jadi persamaan di atas ada persamaan bentuk umum dari parabolida hiperbolik dengan A, B, C-nya itu lebih dari 0. Dan merupakan konstanta yang membentuk kelengkungan parabola. Jadi misal A, B, C-nya ada yang kurang dari 0, maka ini tanda plus minusnya ini akan bisa berubah. Maka ini adalah bentuk umumnya untuk A, B, C-nya itu lebih dari 0. Ya mungkin sekian pemaparan dari materi dari saya. Untuk selanjutnya dengan bagian membuat parabolida hiperboliknya akan disampaikan oleh teman saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya kepada Saudari Sinta dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu persamaan paraboloida dengan parabola pada bidang XOY, XOZ, dan YOZ. Yang pertama, irisan permukaan dengan bidang XOY. Karena ini bidang XOY, berarti kan nilai Z-nya itu sama dengan 0. Nah, dari persamaan umum yang tadi, kita masukin nilai Z-nya itu sama dengan 0. Berarti kita dapatkan Y kuadrat per B kuadrat min X kuadrat per A kuadrat sama dengan 0. Selanjutnya, kedua ruas kita tambahkan dengan X kuadrat per A kuadrat hingga bentuknya menjadi seperti ini. Kita jadikan bentuk ke Y kuadrat sama dengan B kuadrat dikali X kuadrat per A kuadrat. Hingga kita dapatkan nilai Y-nya sama dengan plus minus B kali X per A. Nah, dari persamaan ini tuh kita dapetin gambar seperti di samping. Bisa next slide. Selanjutnya, irisan permukaan dengan bidang YOZ. Karena ini bidang YOZ, berarti kan nilai X-nya sama dengan 0. Kita substitusikan nilai X0 itu ke persamaan awal, hingga kita dapetin bentuk Y kuadrat per B kuadrat sama dengan Z per C. Sehingga nilai Z-nya sama dengan C dikali Y kuadrat per B kuadrat. Gambarnya seperti yang pada di samping. Ini sumbu Z, ini sumbu Y, ini sumbu Y. Bisa next slide. Selanjutnya irisan permukaan dengan bidang XOZ. Berarti kan nilai Y-nya sama dengan 0. Kita substitusikan juga ke persamaan awal, hingga kita dapetin bentuk min X kuadrat per A kuadrat sama dengan Z per C. Hingga nilai Z-nya sama dengan min C dikali X kuadrat per A kuadrat. Bentuknya seperti pada gambar di samping. Jadi itu ada di bawah sumbu
di bawah sumbu Z0. Bisa next slide. Selanjutnya, irisan ketika nilai Z-nya sama dengan C. Di sini dengan keterangan C-nya lebih besar dari 0. Nah, dari persamaan awal, kita substitusikan nilai Z-nya sama dengan C. Berarti kan kita dapatin Y kuadrat per B kuadrat dikurangi X kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Gambarnya seperti di samping ini yang kiri. Sedangkan kalau nilai Z-nya sama dengan negatif C, berarti kan kita dapatin Y kuadrat per B kuadrat dikurangi X kuadrat per A kuadrat sama dengan min C per C. Berarti Y kuadrat per B kuadrat dikurangi X kuadrat per A kuadrat sama dengan negatif 1. Kedua ruas kita kalikan dengan negatif 1, berarti kita dapat persamaan X kuadrat per A kuadrat dikurangi Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Bisa next slide. Dari kurva-kurva yang di atas, dari gambar-gambar yang di atas, kalau kita gabungin, itu kita dapatkan gambar grafik parabolida hiperbolik seperti yang di sini. Diperjelas dari gambar yang sebelumnya. Selanjutnya, hiperbola yang digerakkan terletak pada bidang XOY memiliki persamaan X sama dengan 0 dan Y kuadrat per B kuadrat dikurangi X kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Garis arahnya itu berupa parabola yang terletak di bidang YOZ dengan persamaan X sama dengan 0 dan Y kuadrat sama dengan 2 kali P kali Z. Bisa next slide. Sekarang aturan untuk menggerakkan hiperbolanya. Yang pertama, bidangnya itu harus sejajar dengan bidang XOY. Yang kedua, titik pusat terletak pada sumbu Z. Yang ketiga, hiperbola sebangun dengan hiperbola awal. Dan yang keempat, semua titik puncak terletak pada garis arah. Nah, hiperbola itu, kita misalnya dulu ya, hiperbola itu digerakkan pada bidang Z sama dengan lambda. Sedangkan dari sumbu-sumbunya itu bakal sejajar dengan sumbu X dan Y, kita misalin X0 dan Y0. Nah, menurut aturan di atas, berarti kan titik puncaknya itu 0, Y0, dan lambda itu terletak pada garis arah. Dengan demikian, kita dapetin persamaan Y0 kuadrat sama dengan 2P lambda. Mungkin bisa next slide. Kita misal tadi kan udah dapat ya nilainya Y0 kuadrat sama dengan 2P lambda. Sekarang kita misalin X0 itu A dan Y0 itu sama dengan B. Berarti kan nilai X0 kuadrat itu sama dengan A kuadrat dan nilai Y0 kuadrat sama dengan B kuadrat. Dari X0 per Y0 sama dengan A per B itu kedua ruas kita kuadratin. Berarti kan dapat bentuk ini. Nah, kita jadiin X0 kuadrat sama dengan A kuadrat per B kuadrat dikali Y0 kuadrat. Kita substitusiin nilai Y0 kuadratnya, berarti dapat bentuk X0 kuadrat sama dengan A kuadrat per B kuadrat dikali 2P lambda. Sekarang kita cari persamaan hiperbola yang terletak pada bidang Z sama dengan lambda. Dari persamaan yang awal yang sudah ditemuin tadi ya, Y kuadrat per B kuadrat dikurangi X kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Nah, kita substitusi nilai B kuadrat sama A kuadratnya. Tadi kan B kuadrat itu sama kayak Y0 kuadrat. Nah, A kuadratnya berarti kan X0 kuadrat. Kita substitusiin aja hingga bentuknya kayak gini. Nah, ini penyebutnya kita samain. Setelah itu, kedua ruasnya kita kaliin dengan A kuadrat dikali 2P lambda. Hingga bentuk akhirnya kita dapetin Y kuadrat per B kuadrat dikurangi X kuadrat. Oh ini nanti dikali sama 1 per A kuadrat B kuadrat. Hingga kita dapetin bentuk akhirnya Y kuadrat per B kuadrat dikurangi X kuadrat per A kuadrat sama dengan 2P kali Z per B kuadrat. Bisa next slide. Nah, dengan cara yang sama kita juga bisa nemuin kalau diputar dengan sumbu X sama Y itu bagaimana. Nah, yang tadi itu kan diputar dengan sumbu putarnya tuh Z. Kalau sumbu putarnya X, kita dapetin persamaan. Ini, Y kuadrat per B kuadrat dikurangi Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 2 kali P kali X per C kuadrat. Kalau sumbu putarnya itu Y, berarti X kuadrat per A kuadrat dikurangi Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 2P Y per A kuadrat. Itu.
Bisa next slide. Kayaknya contoh soal ya. Diberikan hiperbola dengan persamaan Z sama dengan 0. X kuadrat per 4 dikurangi Y kuadrat per 25 sama dengan 1. Dan parabola dengan persamaan X sama dengan 0 dan Y kuadrat sama dengan 5Z. Tentukan persamaan parabolida hiperbolik tersebut. Nah, kita kan misalin jika Z-nya sama dengan lambda dan X0 per Y0 sama dengan A per B, maka X0 per Y0 sama dengan 2 per 5. Nah, kedua ruas kita kuadratin ya. X0 kuadrat per Y0 kuadrat sama dengan 4 per 25. Nah, ini kan bentuknya kan ini A kuadrat, ini B kuadrat. Ini sebenarnya nggak perlu sih. Nah, setelah itu kita jadikan bentuk X0 kuadrat sama dengan 4 per 25 kali Y0 kuadrat. Nah, Y0 kuadratnya ini kita substitusiin dari nilai tadi. Jadi kan kita dapetin nilainya X0 kuadrat sama dengan 4 per 25 kali 5 lambda. Ini nilainya. Y0 kuadrat kan 5Z. Nah, Z-nya itu kan lambda. Berarti kan Y0 kuadrat sama dengan 5 lambda. Setelah itu kita cari persamaan parabolida hiperbolik yang terletak pada bidang Z sama dengan lambda. Dari persamaan awal, kita substitusiin nilai X0 kuadrat dan Y0 kuadrat. Jadi kita dapetin X kuadrat per 4 per 5 kali 5 lambda dikurangi Y kuadrat per 5 lambda sama dengan 1. Nah, ini punya kita samain ya. Berarti kan yang bawah 4 kali 5 lambda, yang atas X kuadrat kali 25 dikurangi 4 kali Y kuadrat sama dengan 1. Kedua ruas kita kalikan dengan 5 lambda kali 4, berarti bentuknya seperti ini. Nah, setelah itu, ini kedua ruas kita juga kaliin dengan 1/25 kali 4. Buat nyari ke bentuk awal, biar kayak bentuk awal. Berarti kan kita dapetin X kuadrat per 4 dikurangi Y kuadrat per 25 sama dengan lambda per 5. Berarti ini persamaan parabolida hiperboliknya. Selanjutnya persamaan bidang singgung. Nah, persamaan paraboloid hiperbolit Y kuadrat per B kuadrat dikurangi X kuadrat per A kuadrat sama dengan 2BZ per B kuadrat dengan titik puncaknya 0,0,0. Sumbu simetrinya itu sumbu X, Y, dan Z dan panjang masing-masing 2A, 2B, dan 2C. Maka persamaan bidang singgung parabolida dapat dijabarkan di next slide. Kita misalin dulu nilai titik T itu X1, Y1, dan Z1 merupakan titik singgungnya. Nah, berarti kan persamaan garis yang melalui T itu kan ini. X sama dengan X1 ditambah Q lambda, dan Y sama dengan Y1 ditambah R lambda, dan Z sama dengan Z1 ditambah S lambda. Jadi kita cari koordinat-koordinat titik potongnya dengan paraboloida. Itu kita substitusiin ke persamaan awal, yang Y per B kuadrat dikurangi X kuadrat per A kuadrat sama dengan 2BZ per B kuadrat. Ini disubstitusiin dari nilai yang ada di sini. Ini kan bentuknya dapat ini. Nah, itu kita jadiin salah satu ruas itu sama dengan 0. Nah, setelah itu, yang di dalam kurung ini kita jabarin hingga dapat bentuk seperti ini. Setelah dijabarin, ini juga dijabarin ya. Jabarin, kita kelompokin dengan variabelnya itu jadinya lambda. Jadi kan ini dapatnya R kuadrat per B kuadrat dikurangi Q kuadrat per A kuadrat dikali lambda kuadrat dan sebagainya. Jadi ini dikelompokin. Ini lambda kuadrat. Nah, setelah itu, ini kan ada Y1 kuadrat per B kuadrat dikurangi X1 kuadrat per A kuadrat. Nah, ini kan sama bentuknya ya, sama ini. Berarti kita substitusiin aja nilainya diganti dengan 2BZ1 per B kuadrat. Karena ini positif, ini negatif, berarti kan ini sama dengan 0. Ya, kita dapetin bentuknya seperti ini. Nah, akar dari persamaan kuadratnya kan lambda sama dengan 0. Agar menyinggung paraboloida, berarti kan nilai lambda 1 sama dengan lambda 2 dan sama dengan 0.
Nah, ini terjadi apabila 2 kali Y1R per B kuadrat dikurangi 2X1Q per A kuadrat dikurangi 2PS per B kuadrat itu sama dengan 0. Nah, kita fokusin aja dulu ke ini, Y ini. Yang 2 ini nggak perlu dianggap dulu. Soalnya kan nanti kan kalau misalnya nilainya ini sama dengan 0, 2 kali 0 kan sama dengan 0, sama aja. Setelah itu kita ini kalikan, kali, berarti dapat Y1 kali Y kurangi Y1 kuadrat per B kuadrat dikurangi X1X min X1 kuadrat per A kuadrat dikurangi BZ dikurangi PZ1 per B kuadrat. Nah, itu kita kelompokin juga. Berarti ini Y1 kali Y per B kuadrat dikurangi X1 kali X per A kuadrat dikurangi negatif Y1 kuadrat per B kuadrat ditambah X1 kuadrat per A kuadrat ditambah ini. Nah, setelah itu, ini kan kita bisa ganti juga nilainya seperti yang di atas tadi. Itu nilainya sama dengan 2PZ1 per B kuadrat, ya kan? Nah, karena ini kan ini bisa kan jadinya negatif PZ1 per B kuadrat. Ini. Setelah itu kita jadiin bentuk akhirnya seperti ini. Y kali Y1 per B kuadrat dikurangi X kali X1 per A kuadrat sama dengan P dikali Z plus Z1 per B kuadrat. Nah, dengan cara yang sama, kita bisa cari persamaan bidang singgungnya. Kalau yang diputar dengan sumbu X sama sumbu Y itu, ini, Y kuadrat per B kuadrat dikurangi Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 2PX per C kuadrat. Nah, ini yang diputar dengan sumbu putarnya itu X. Nah, persamaan bidang singgungnya berarti Y kali Y1 per B kuadrat dikurangi Z kali Z1 per C kuadrat sama dengan P kali X plus X1 per C kuadrat. Nah, kalau yang sumbu Y berarti kan X kuadrat per A kuadrat dikurangi Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 2PY per A kuadrat. Nah, itu persamaan bidang singgungnya X kali X1 per A kuadrat dikurangi Z kali Z1 per C kuadrat sama dengan P dikali Y plus Y1 per A kuadrat. Selanjutnya kita menentukan persamaan garis singgung parabola suatu titik dengan titik pusatnya tuh MNO. Kalau tadi kan 0,0,0. Nah, itu bisa kita cari dengan transformasi menggeser sejauh M pada sumbu X, sejauh N dengan sumbu Y, dan sejauh O pada sumbu Z. Oke, kita dapetin persamaan ini. Nah, ini yang awal tadi itu, yang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 2PZ per B kuadrat. Tapi karena ini kan pusatnya MNO, berarti ini ada ini. Selanjutnya ini persamaan singgungnya. Maka diperoleh nilai X min M sama dengan X1 min M plus Q lambda. Dan nilai Y min N sama dengan Y1 min N plus R kali lambda. Selanjutnya nilai Z min O sama dengan Z1 min O ditambah S lambda. Nah, itu nanti kita substitusiin ke persamaan yang di sini. Di next slide. Ini kan kita substitusiin ya bentuknya. Itu kita jabarin yang di dalam kuadrat ini, kita jabarin, jadi bentuknya seperti ini. Ini kita juga dijabarin. Nah, itu kita kelompokkan dengan yang ada lambda kuadratnya jadi 1, ini lambda, dan ini yang tidak ada lambdanya kan ya. Nah, ini setelah itu kan ini apa ya, bentuknya itu sama seperti yang persamaan awal tadi. Jadi kita bisa ganti dengan 2P per B kuadrat kali Z1 min O. Gitu kan. Nah, setelah itu, ini kan habis. Berarti kita dapat persamaan ini. Sama seperti sebelumnya, biar menjingkan berarti nilai lambdanya sama dengan 0. Kita fokus dulu ke yang sini. Berarti kan disama dengan kan 0. Nah, ini kita substitusi nilai R, Q, sama S-nya. Jadi bentuknya seperti ini. Kita operasiin. Nah, kita setelah itu habis dioperasiin, kita kelompokin lagi. Yang ada kuadratnya kan, jadikan 1. Nah, ini yang tidak ada kuadratnya. Ini kan 2P kali Z ya.
Ini biarin dulu aja. Nah, setelah itu, ini kita bisa ganti nilainya dengan persamaan awal tadi. Ini sama seperti 2P kali Z 1 min O per P kuadrat. Jadi kita dapetin hasilnya seperti ini. Jadi ini adalah persamaan bidang singgungnya. Sekian materi dari yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Sinta. Untuk contoh soal dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Balkis. Dipersilakan. Ya baik, terima kasih moderator. Sebelumnya apa suara saya terdengar? Terdengar. Oke. Nah, jadi selanjutnya ini contoh soal. Tapi contoh soalnya ini dari materi Sinta barusan. Diketahui sebuah persamaan paraboloida hiperbolik sebesar negatif X kuadrat per 4 ditambah Y kuadrat per 9 sama dengan 3Z per 10. Nah, dengan titik singgung pada titik T 3, 4, 6. Tentukan persamaan bidang singgung paraboloida hiperbolik tersebut apabila titik pusatnya digeser menjadi 2, 3, 7. Nah, jadi awal-awal itu titik pusatnya 0,0,0 ya, di titik origin. Terus ini mau digeser ke 2, 3, 7. Next. Nah, jadi yang pertama tulis yang diketahui, titik singgungnya itu kan T 3,4,6. Jadi X1-nya itu 3, Y1-nya itu 4, Z1-nya 6. Kemudian mau digeser ke titik pusat yang baru. Titik pusat barunya itu 2, 3, 7. Maka M-nya sama dengan 2, N-nya sama dengan 3, O-nya sama dengan 7. Kemudian yang ditanya itu persamaan bidang singgungnya. Yang ditanya persamaannya ya, dari bidang singgung. Jadi, perhatikan, kalau persamaan yang di soal itu, negatif X kuadrat per 4 ditambah Y kuadrat per 9 sama dengan 3Z per 10, itu kan merupakan persamaan paraboloida hiperbolik yang tak merahin itu. Yang tak merah-merahin ini. Nah, jadi dari persamaan itu kita dapat ambil kalau 2P per B kuadrat itu sama dengan 3 per 10, ya kan? Ya. Nah, jadi dari situ kita masukkan 2P per B kuadrat sama dengan 3 per 10. Terus perhatikan kalau B kuadratnya itu 9. Nanti kalau misalkan ada yang tanya, gak apa dia tanya. Aku juga bingung sih. Kok ini B kuadratnya 9? Mungkin soalnya dari ini ya, Rek. Dari persamaan ini gitu. Nah, disama dengan kan, sehingga didapat kalau dikali silang 2P dikali 10, 20P sama dengan 9 dikali 3, 27. Nah, P sama dengan 27 per 20. Kemudian, substitusikan semua yang sudah diketahui ke dalam rumus persamaan bidang singgung hiperbolik. Oke, next. Bentar. Nah, rumusnya itu yang tadi yang udah dijelasin Sinta. Jadi rumusnya itu yang tak merah-merahin ya. Itu rumusnya. Kita masukkan, tinggal dimasuk-masukin aja dah. Yang Y1 kan 4, dikurangin N-nya 3. Terus Y-nya tetap, kan persamaan kan. Terus dikurangin N-nya 3. Per B kuadratnya itu 9. Udah masukin aja semuanya itu sampai sini. Habis itu dioperasikan, diuma-uma, sampai menghasilkan persamaannya itu 20Y dikurangin 45X ditambah 27Z dikurangin 159 sama dengan 0. Nah, jadi persamaan dari bidang singgungnya kalau udah digeser Nah, jadi persamaan bidang singgungnya setelah titik pusatnya digeser ke 237 tadi itu menjadi 20Y dikurangin 45X ditambah 27Z dikurangin 159 sama dengan 0. Oke, next. Nah, selanjutnya ini materi terakhir. Jadi persamaan bidang kutub dari paraboloida hiperbolik. Nah, yang dijelaskan Sinta itu kan persamaan bidang singgung. Kalau sekarang itu persamaan bidang kutub. Nah,
Jadi, apabila ada titik T, titiknya itu koordinatnya X1, Y1, Z1, merupakan sebuah titik yang berada di luar paraboloida, dan dari titik tersebut kita buat bidang-bidang yang menyinggung paraboloida. Nah, dapat kita misalkan P, X0, Y0, Z0 adalah titik singgung dari sebuah bidang singgung melalui titik T tersebut. Nah, maksudnya kalimatnya tuh gini. Jadi ada paraboloida ya. Ada paraboloida. Terus ada titik. Titiknya itu X1, Y1, Z1. Nah, titiknya kan ada di luar paraboloida. Nggak nyentuh lah paraboloidanya di sini, titiknya ada di sini. Nah, dari titik ini, itu nanti dibikin bidang. Dibikin bidang yang bidangnya nanti nyinggung paraboloidanya. Jadi yang nyinggung paraboloidanya itu bidangnya, bukan titiknya. Titiknya diam-diam aja di sini. Cuman dari titik ini dibikin bidang, bidangnya nyentuh paraboloida. Nah, otomatis kalau udah suatu bidang menyentuh paraboloida, kan pasti ada titik sentuhnya kan, atau titik singgung. Nah, titik singgungnya itu misalkan P, X0, Y0, Z0. Itu maksud kalimatnya. Nah, jadi persamaan bidang singgungnya di titik P itu ya, bukan di titik T, di titik P, tapi bidangnya yang melalui titik T gitu. Paham nggak? Jadi persamaan bidang singgung di titik P yang bidang singgungnya itu melalui titik T yang diem-diem tadi. Itu Y0, Y1 per B kuadrat dikurangin X0, X1 per A kuadrat sama dengan P Z0 ditambah Z1 per B kuadrat gitu. Nah, kok bisa langsung ujuk-ujuk kayak gitu? Enggak langsung ujuk-ujuk, soalnya kan hal tersebut didapat dari persamaan bidang singgung di suatu titik, materinya Sinta. Oke, next. Nah, yang barusan itu aku cuma sebagai permulaan dari bidang kutub. Nah, kemudian ini intinya. Persamaan bidang kutub yang dihasilkan dari sebuah titik T, X1, Y1, Z1 terhadap persamaan paraboloida Y, aduh, Balkis ini apa lagi gitu. Gini, tak kasih tahu. Ini ya, Rek. Itu persamaan paraboloidanya. Kalau yang ini, itu persamaan bidang singgungnya. Gitu. Nah, terus, apa dah tadi? Ya Allah. Kok dicoret? Nah, kita misalkan titik T, X1, Y1, Z1 ini adalah titik yang tepat berada pada paraboloidanya. Jadi bukan di luar lagi. Kalau yang barusan kan aku ngejelasinnya titik T itu berada di luar paraboloida kan. Kalau sekarang pikirannya kita, titik T ini ada di paraboloidanya, tepat, gak di luar, gak di dalam, tapi tepat ada di paraboloidanya. Nah, dari titik T tersebut juga dibikin bidang yang bidangnya menyinggung paraboloida. Ya otomatis kan, otomatis mesti menyinggung. Soalnya udah ada paraboloida, terus ada titik. Dari titik ini dibikin bidang, ya otomatis menyinggung kan. Gitu. Nah, jadi persamaan bidang singgung tadi itu sekaligus menjadi bidang kutub. Gitu ya. Jadi ini intinya tuh bidang kutub tuh berikatan sama bidang singgung. Bidang kutub bisa menjadi bidang singgung. Bidang kutub bisa menjadi bidang singgung kalau titik T-nya berada pada paraboloida. Itu dah, ingat-ingat itu aja kuncinya. Pokoknya bidang kutub itu bisa menjadi bidang singgung kalau titik T berada pada paraboloida. Kalau nggak berada, Kif, ya enggak. Bidang kutubnya lain, nggak jadi bidang singgung. Gitu. Next. Oke, yang terakhir, kalau sumbu putarnya kan ada 3, tadi yang dijelasin Ian. X, Y, Z. Kalau sumbu putarnya X, itu ada rumusnya sendiri. Itu yang sudah tak warnain biru. Kalau sumbu putarnya Y, yang tak warna hijau. Kalau sumbu putarnya Z, yang tak warnain ungu. Udah, selesai. Tinggal dimasukkan aja sesuai pertanyaan soal. Kalau soal mintanya sumbu putar X, ya masukkan itu rumusnya. Gitu. Udah, mungkin sekian presentasi dari aku kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Balkis. Sekian pemaparan materi dari kelompok 6. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan?
Baik, karena nggak ada yang bertanya, atau mungkin untuk Senin aja kalau ada yang mau ditanyain. Mungkin sekian pemaparan dari kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Bapak, untuk presentasi dan sesi tanya-jawab sudah selesai, Bapak. Dan tanya-jawab dilanjutkan hari Senin.